Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya hormati Bapak Hendra selaku dosen pengampu Divisi dan Dosen Pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari makalah yang dibuat. Nama saya Robi Susilo dan rekan saya Histori ini untuk Tentu saja Bu Rini untuk menyampaikan materi dari makalah yang sudah kita buat. Silakan Bu Histori. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami yang berjudul model pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Kemudian perkenalkan kami Histori ini dan Bapak Robi Susilo. Saya sudah ini dengan NIM 20237187041003. Bapak Robi Susilo 2023 Kapan ini endajemen ya? Pembahasan materinya pertama tentang model supervisi pendidikan. Berasal dari model bahasa Inggris yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep, pola atau acuan. Yang kedua, pendekatan supervisi pendidikan. Berasal dari kata mus adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Yang ketiga, teknik supervisi pendidikan. Berasal dari kata teknik, dapat diartikan metode atau yang digunakan. Model supervisi pendidikan. Menurut Sehartian dalam Dr. Citra Dewi dan Dr. Umi Zulfa menyebutkan jika dilihat dari aspek perkembangannya, supervisi pendidikan itu ada 4 model, yaitu supervisi konvensional, supervisi ilmiah, supervisi artistik, dan supervisi klinis. Supervisi konvensional yaitu identik dengan pengawasan bahkan cenderung ke sidak. Praktik supervisi lebih bersifat mencari-cari kesalahan dari supervisi karena supervisi tidak dilakukan dalam kerangka untuk membantu supervisi agar bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, model supervisi ilmiah. Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki sisi sebagai berikut: dilaksanakan secara berencana dan kontinu, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu, menggunakan instrumen pengumpulan data. Kemudian ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. Selanjutnya, model supervisi artistik. Supervisor yang mengembangkan model artistik akan menampakkan dirinya dalam relasi dengan guru-guru yang dibimbingnya sedemikian baiknya sehingga para guru merasa diterima. Kemudian model supervisi klinis. Supervisi klinis adalah model supervisi yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui siklus rutin, sistematis dan terencana dengan pengamatan, analisis dan evaluasi tindakan. Yang selanjutnya, pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama, pendekatan langsung, yaitu cara pendekatan terhadap masalah secara langsung. Perilaku supervisor memberikan arahan, menjelaskan, menyajikan, mencontohkan, menguatkan, dan memberikan tolak ukur. Kemudian pendekatan tidak langsung. Cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Selanjutnya, pendekatan humanis sebagai orientasi teoristis yang menekankan kualitas manusia yang unik, khususnya terkait dengan kemauan bebas atau free will dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya, pendekatan kompetensi. Pendekatan ini memiliki makna bahwa guru harus memiliki kompetensi tertentu dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Selanjutnya, pendekatan klinis dilakukan dengan asumsi bahwa guru akan tumbuh dan berkembang dalam jabatannya melalui proses
proses belajar. Karena itu supervisor perlu membantu guru secara tatap muka dan individual. Pendekatan profesional, menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan sikap-sikap profesional. Dasar pendekatan ini adalah bahwa karena tugas utama guru adalah mengajar, maka sasaran supervisi juga harus mengarahkan pada hal-hal tugas mengajar itu dan bukan tugas guru yang sifatnya administratif. Kemudian teknik supervisi pendidikan ada dua, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Teknik supervisi individual atau perseorangan adalah supervisi yang dilakukan secara perseorangan atau per individu. Teknik individual seperti kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, dan lainnya. Teknik kelompok yaitu bentuk supervisi yang dilakukan secara kelompok. Supervisi kelompok seperti rapat, lokakarya, diskusi panel, dan pelatihan, dan lain-lain. Banyak kan? Kesimpulan, supervisi pendidikan ada 4 model, yaitu model supervisi konvensional, ilmiah, artistik, dan klinis. Yang kedua, pendekatan supervisi pendidikan terdapat 7 pendekatan, yaitu pendekatan langsung, direktif, pendekatan tidak langsung, non-direktif, pendekatan kolaboratif, pendekatan humanis, pendekatan kompetensi, pendekatan klinis, dan pendekatan profesional. Teknik-teknik dalam supervisi pendidikan mencakup teknik individual, yaitu pengawasan dan dilakukan secara perorangan. Contoh teknik ini adalah kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, dan intervisitasi. Teknik kelompok yaitu teknik supervisi yang dilakukan secara kelompok atau bersama-sama. Contoh teknik kelompok ini misalnya rapat, lokakarya, diskusi panel, pelatihan, dan lain-lain. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya kita akan mengadakan tanya jawab. Dan nanti juga ada teman-teman yang sempat menjawab dari kawan-kawan yang mengajukan pertanyaannya. Kita mulai dari pertama, kita buka 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bertanya seputar materi model pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, kita buka 3 pertanyaan dahulu. Dimulai dari Bu Waryunita. Model ya? Oh iya. Oke. Nggak apa-apa. Di situ ada 4 model terkait model supervisi konvensional, kemudian ilmiah, apalagi analistik dan klinis. Yang saya ingin tanyakan adalah kapan dilakukan supervisi keempat itu? Artinya urgennya keempat itu kapan digunakan? Bisa dijelaskan apa bedanya? Pastinya dari keempat itu beda, dasar perbedaannya di mana dulu, kemudian kapankah keempat itu bisa dilakukan, khususnya kita sebagai pendidik di kelas gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk jadi sudah terwakili, sudah aman. Kesimpulannya dari Ibu Enda adalah kapan dilakukan supervisi dari keempat model tersebut, dimulai dari supervisi konvensional, artistik, ilmiah sampai dengan klinis. Oke, saya dulu ya. Untuk pertanyaan kedua, monggo silakan dari Ibu siapa? Pak Roket mungkin, atau Pak Peldi monggo. Oh, ini aja deh. Ibu bisa toh? Ayo. Ya udah kenalan lagi deh kalau gitu. Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Reni Dilmilani. Di sini yang ingin saya tanyakan, awalnya hampir mirip dengan Mbak Etika. Akhirnya saya larikan lagi ke pertanyaan masih di sini juga. Untuk model supervisi pendidikan kan ada 4. Nah,
yang ingin saya tanyakan nih di sini, untuk saat sekarang ini yang lebih tepat digunakan di sekolah yang mana dan realnya yang mana, itu saja. Kemudian ada satu lagi nih, boleh ya, satu lagi, keterkaitan dari model supervisi konvensional dengan supervisi klinis ini seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Pak itu pertanyaannya? Berarti udah banyak 6 dan Tiga kan Pak? Kalau masih ada saya mau hubungan supervisi konsen dan supervisi klinis jadi ya. Keterkaitannya yang ya nomor satunya realnya. Jadi saya ulangi pertanyaan dari Bu Reni. Yang pertama tadi dari keempat model supervisi tersebut, manakah yang lebih tepat digunakan untuk di lembaga pendidikan Bu ya, Iya. sekolah. Dan yang kedua, apa hubungan antara supervisi konvensional dengan klinis? Kok sebulan atau gimana? Satu lagi Pak. Lagi ya? Dua berarti. Oh, berarti terakhir berarti. Terakhir berarti Pak Ali. Ya, silakan. Nanti ibunya menambah. Pak Ariansa, boleh? Oh gitu. Monggo. Oke. Terima kasih Pak Resti atas kesempatannya. Untuk supervisi kan kaitannya dengan kepala sekolah. Selama ini yang selalu kita bahas bahwa supervisi adalah kinerja kepala sekolah. Kemudian di sini yang ingin saya tanyakan adalah dari sisi seorang guru, bagaimana cara seorang guru mengimplementasikan pentingnya supervisi pendidikan dan tugas serta tanggung jawabnya. Terima kasih. Ya, bagaimana cara mengimplementasikannya kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Pak Ariansa, saya ulangi lagi, bagaimana cara guru mengimplementasikan supervisi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Betul. Boleh Bu, terus mau jawab? Kalau sudah ketemu jawabannya. Saya coba mau menjawab pertanyaan dari Bu Enita dulu tadi yang berhubungan dari 4 model itu kapan penerapannya. Sebenarnya kalau supervisi konvensional itu tuh sudah diterapkan dari dulu ya. Jadi dulu kita sudah sering mengenal sidang. Kemudian pengawas itu datang ke sekolah tanpa ada woro-woro ke pihak sekolah. Apa namanya ini aja kayak nggak ada persiapan itu ada percakapan di awalnya dulu antara pengawas dan guru yang akan dilakukan jadi sehingga terlihat sebagai sidang seperti itu. Jadi karena di sini dijelaskan kalau model supervisi konvensional ini dia itu saya tuh kayak menakut-nakuti gitu. Dia itu pesannya kayak apa namanya ya, mencari kesalahan-kesalahan apa sih yang guru buat di pembelajarannya tanpa adanya untuk apa namanya sih ya, memberi pendekatan tinggi dari guru itu. Cuma datang guru salahnya ini, tapi tidak memberi solusi. Hanya mengoreksi gitu ya. Iya, itu dulu pernah saya alami Pak. Saya waktu itu pas guru honorer, kemudian ada pengawas datang, kita dapat itu saya mau ke kelas tahun ini. Hasil saya ya udah sama adanya gitu kan, yang tapi masih ada di laptop gitu kan, saya print. Akhirnya saya kayak disidang kan gitu sama pengawas. Besok lagi kalau masuk ke kelas itu RPP sudah ada, materi sudah ada, dan semua sudah ada. Saya materi ada Pak, bukan berbagi saya sudah ada sebenarnya. Jadi lebih ke seperti itu ya Pak. Sedangkan untuk yang ilmiah itu kan dia butuh data-data, makanya adanya percakapan awal dulu antara pengawas dan guru. Kira-kira nih pengembangan apa yang dilakukan dari kelas ini? Saya mau suruh aplikasi apa? Supervisi bagian apa? Iya, seperti itu. Jadi ada percakapan bukan dikatakan harus ada data dulu. Pak saya kurang ini sini ini. Nah nanti si pengawas itu melihat apakah benar ada di sini. Nah nanti terkait ada penemuan baru itu akan
siklus itu kan didata di laporan berikutnya yang disampaikan kepada pengawas ke guru karena yang gurunya ada biasa. Sedangkan yang belum aktif ini dia itu tuh apa namanya ya, pengawas dan guru itu sudah kayak menjadi kemitraan, jadi sudah hubungannya bukan kayak atas sama bawahan lagi, lebih ke kayak teman sejawat, sehingga terjadi komunikasinya tuh enak, kita mau curhat juga enak sama pengawas. Nah, kalau di bagian asli ini ya Supervisinya santai lagi. santai, jadi kita tuh tidak kaku di dalam kelas itu, tidak merasa diawasi. Sedangkan kalau supervisi klinis ini dia itu siklusnya rutin, sistematis. Nanti ada tindakan lagi di bulan berikutnya, mungkin saya kasih lagi Bu untuk melihat tindakannya seperti itu. Jadi ada apa namanya urutan waktunya, ada siklusnya. Misalnya hari ini saya pertemuan pertama untuk melakukan pasca observasi misalnya. Kemudian besok saya pertemuan lagi untuk dan 3 bulan kemudian saya akan lihat kendalanya seperti apa. Lihat tingkat perubahan. Iya, jadi ada sistematisnya kalau yang klinis. Nah kalau tadi aku tanya waktu kapan sih gitu kan, kapan menggunakan, oke lah misalnya tadi konvensional tadi ya sifatnya dadakan konvensional ya kemarin kapan sih si guru itu disupervisi secara ilmiah kan, artinya kebutuhannya si guru itu dilakukan salah satu dari model ini nih kapan sih gitu. oh yang kalau misalkan datanya sudah ada Bu, atau data dari guru sudah ada Bu, kan sebenarnya ada kekurangan gitu ya, yang ini supervisi itu mungkin jadi kondisional dilakukan ketika sudah ada keluar dari guru saya tolong saya ada masalah di pembelajaran ini, mungkin apa metode yang salah, yang salah itu berarti ada data yang masuk, jadi itu bisa digunakan secara ilmiah harus ada benar-benar tapi nanti kalau saya sudah mengawasi di kelas benar nggak sih dia seperti ini saja atau memang di apa nanti sinyal yang akan diberikan oleh pengawas supervisor untuk guru yang mengalami masalah itu. Kalau oh ya itu tadi metodenya berjalannya maksimal seperti itu. Ada nanti ada penguatan dari supervisor kayak gitu tentang ketemuan-ketemuan yang sudah ada. Jadi kalau menurut saya apa namanya itu memang kondisional semuanya kebutuhan jadi tadi ya. Saya tambahkan ya, boleh. ini kan kita lihat dari aspek perkembangannya itu ada 4 model supervisi. Jadi kapan waktunya ya setelah kita melaksanakan supervisi akademik sesungguhnya itu kita akan mulai secara bertahap. Kan kita mulai dari sidak dengan cara supervisi profesional, dan kemudian dengan mencari-cari apa kelemahan-kelemahannya sehingga terus mengadakan semacam pembinaan atau proses coaching, atau bisa jadi guru tersebut bisa minta untuk di coaching oleh supervisor gitu. Jadi itu tadi disampaikan Bu Sulis kondisional sifatnya karena kita ini kan dari aspek perkembangannya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya ini dilaksanakan setelah kita melaksanakan supervisi akademik, setelah kita melihat dari hasil-hasil evaluasi atau teman-teman dilakukan oleh supervisor, maka kita mengadakan namanya supervisi profesional sampai dengan klinis. Karena ingin apa? Karena ingin mengetahui perkembangan dari yang disupervisi tersebut atau guru yang disupervisi, sehingga muncullah model-model supervisi tersebut dari konvensional sampai dengan supervisi klinis. Itu menurut saya. Jadi dari aspek perkembangannya itu Bu, jawaban dari kami adalah kondisional. Jadi seperti tindak lanjut gitu ya? Iya, dari seperti akademik sebelumnya. Iya, seperti akademik yang awalnya. Mungkin kalau kamu bisa menambahkan yang sudah berpengalaman atau yang sudah menjadi kepala sekolah atau manajer di sekolahnya, untuk disampaikan ilmu dan pengalamannya. Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kalau tidak ada tak lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut aja Pak. Gimana Bu? Kita cukup jelas ya? Iya. Jelas. Lanjut aja. Yang soal Lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaan Pak, bukan soal. iya Soal dari pertanyaan Bu Sani. Saya ulang kembali. Dari keempat model tersebut,
manakah yang paling tepat? Ini kalau menurut saya, kalau bicara masalah tepat, ini kan ada 4. Seharusnya itu semua dilakukan di sekolah, karena ini adalah model sesuai dengan perkembangannya. Tapi kalau pilih yang lebih tepat, itu lebih tepatnya adalah supervisi artistik, karena kita sebenarnya adalah membangun kemitraan dengan rekan guru. Di sini disebutkan profesor mengembangkan model artistik akan menetapkan dirinya adalah relasi, sehingga menjadi sebuah kemitraan. Itu salah satu budaya efektif diterapkan di sekolahnya masing-masing. Tapi tentunya semua model ini harus kita terapkan, karena katanya dengan perkembangan yang akan kita lihat nanti setelah kita melaksanakan supervisi akademik sesungguhnya. Itu menurut saya. Bu Sulis mungkin beda, monggo Bu Sulis. Tapi kalau saya pribadi Pak, kayaknya lebih tepat itu yang supervisi klinis. Ya, Karena bisa. ada tahapannya. Kalau yang lain kan itu sesuai dengan kondisional tadi. Tapi lebih kalau menurut saya itu lebih ke Yang keempat ya. yang keempat. Ya, makanya saya bilang kan semuanya tepat, semuanya itu penting, tepat itu penting. Kalau disuruh memilih ya semuanya penting. Tapi kalau salah satu ya saya memilih yang supervisi artistik. Kalau Pak Ari mengatakan yang klinis, ya boleh saja sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi sekolah real kita di lapangan, sesuai dengan karakteristik guru yang kita supervisi. Jadi seperti itu. Misalnya sekolah kita mungkin kalau dibuat dalam model seperti ini konvensional sebetulnya nggak bisa. Kita coba terapkan model yang artistik. Kalau nggak bisa kita terapkan yang model klinis tersebut. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik yang ada pada lingkungan belajar sekolah kita masing-masing. Itu menurut saya pribadi. Monggo yang bisa menambahkan, silakan. Ya kalau saya sendiri juga setuju dengan supervisi klinis Pak, karena di situ dia ada siklusnya dan lebih ada tindak lanjutnya. Jadi guru itu merasa diawasi terus, jadi biar bisa lebih ilmunya lebih meningkat secara signifikan. Kalau semua memang mesti dilaksanakan di sekolah bagus. Dari kondisional sekolah juga melatih juga. Jadi kalau disuruh pilih saya pilih yang supervisi klinis, kita akan lebih sistematisnya. Tapi untuk realnya lebih sering Boleh kemana? menambahkan? Boleh? Itu sangat boleh. Karena saya itu Untuk memperlanjut. Ini kamu udah tahu ya? Ya, kamu. Di sini kalau masing-masing model supervisi itu tergantung dengan tujuannya masing-masing. Kalau supervisi konvensional itu terkaitnya dengan kompensasi yang akan diberikan yang di supervisi. Kalau supervisi ilmiah itu untuk meningkatkan kemampuan aspek kognitif dan akademis. Mungkin kalau guru itu untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan lain sebagainya, ya ini kalau supervisi ilmiah. Sedangkan kalau supervisi klinis ini menekankan kepada aspek psikologis dan konseling. Artinya memang ini ada tahapan-tahapan tersendiri. Bagaimana nanti akan ada konvensional itu nanti dilihat dari ilmiahnya. Kognitif akademisnya bagus atau tidak gitu ya. Oh kalau tidak bagus nanti bisa dilakukan supervisi klinis kayak coaching yang disampaikan Pak Resti tadi. Karena kalau klinis ini lebih ke psikologis dan konseling. Ibu kenapa kok ini tugasnya yang harusnya selesai kok tidak selesai? Ada permasalahan apa? Hambatannya di mana? Ya itu supervisi klinis. Kemudian kalau supervisi artistik itu lebih kepada mengembangkan bakat seni dan kreativitas. Mungkin kalau dalam pembelajaran seperti pengenalan model-model pembelajaran, media pembelajaran yang biasanya menggunakan metodenya yang pidato aja ditambahkan Bu supaya ngajarnya lebih mengena kepada muridnya tidak bosan, sekali-kali pakai video gitu ya. Jadi media pembelajaran ini perbedaannya dari segi fungsi. Ternyata keempat model supervisi ini tidak bisa dipisah gitu ya. Ini adalah rangkaian satu kesatuan rangkaian yang tidak bisa dipisah. Jadi semuanya digunakan dalam supervisi
pendidikan. Jadi nggak harus milih, Bu mau supervisi, jenengan mau pilih supervisi mana? Oh, saya supervisi artistik aja Bu, biar saya lebih dekat. Nggak bisa seperti itu, ternyata ini nemu. Ya, yang nemunya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bu, panjang kan sudah menyampaikan tambahan. Masih ada dua pertanyaan. Mungkin masih ada yang lain, Bapak Ibu semuanya mau menambahkan dari pertanyaan yang kedua tadi mengenai opsi apa yang mau diambil dari keempat model kondisi tersebut. Yang biasanya di dalam kelas. Ya, saat ini. Menurut Bapak Ibu semua yang pernah mungkin melakukannya di sekolahan. Kalau menurut saya sih, saya dunia Pak. Pak 2023 ingat tulisannya main. Ya, amin. Menurut saya sih ini yang supervisi, kalau kan tergantung guru yang mensupervisi siapa, apa kepala sekolah mensupervisi kan. Kalau untuk kalau kepala sekolah mensupervisi guru ya model-modelnya ya tergantung guru dalam memberikan ininya sih. Dia misalnya di dalam kelas dia mau model seperti apa dalam pelajaran kan gitu ya. Cuman kalau untuk kepala sekolah sendiri kan dia ada apa namanya lembar observasi itu. Nah, observasi kan otomatis itu secara langsung ya. Tapi ada juga biasanya sih secara langsung ya, gitu ya. Tapi memang ada pas harus ada disosialisasikan dulu, dikondisikan dulu gitu realnya kan. Ibu saya mau masuk kelas di sini bagaimana gitu. Tapi selayaknya kepala sekolah itu jika melakukan supervisi harus ada sosialisasi dahulu. Kenapa? Biar maksimal kan gitu kan. Guru juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari dia misalnya nih karena kesibukannya jurnalnya belum lengkap misalnya, terus karena kesibukannya dia belum menganalisis ininya. Jika kepala sekolah itu mensosialisasikan guru, lalu bagian apa saja yang akan dinilai, otomatis kan guru itu bisa memperkirakan, oh saya harus menyiapkan dulu nih, saya harus melengkapi ini gitu. Jadi sehingga saat kepala sekolah itu mensupervisi itu memang benar-benar terkondisikan. Tapi kembali lagi kepada tujuan kepala sekolah. Apakah kepala sekolah ini ingin mengambil sampel diagnostik kognitif awal atau akhir kan kayak gitu kan, tergantung modelnya kepala sekolah. Cuman normalnya adalah kepala sekolah itu tadi yang supervisi kalau langsung itu apa istilahnya masuk klinis ya. Nah seperti itu formalnya sih, seperti biasanya itu seperti itu. Aja tambahan. Terima kasih berikutnya yang sudah pengalaman ya Bu ya. Jadi lihat dari konteks supervisornya Bu ya, dari senior atau dari sekolah sendiri. Kemudian dari yang seperti juga harus lihat dari gurunya, tipe-tipe gurunya, karakteristik gurunya. Dan saya sudah menyebut sedikit tentang karakteristik dari guru. Ada yang menambahkan mungkin yang lain? Bapak Ibu semuanya mau menambahkan lagi? Kata Pak Roy cukup. Cukup, kalau cukup kita langsung ke yang kedua dari pertanyaan Bu Reni. Tadi hubungan. Jadi sebenarnya sudah terjawab ya, sudah terjawab dari Sudah terjawab. profesional dengan profesi Saling klinis. berkaitan, Mas. Sudah berkaitan. Sangat erat sekali. Karena dengan aspek perkembangannya juga dari tahap yang paling awal adalah konvensional sampai akhirnya adalah profesi klinis. Yang ketiga ada pertanyaan dari Pak Aryansyah. Ini kan kita jawab dengan sebuah studi kasus Pak ya, karena ini kan kasus cara guru menginterpretasi supervisi sesuai dengan tupoksinya atau tugasnya masing-masing. Jadi kalau pengalaman saya pribadi sebagai seorang guru yang disupervisi, itu memang kita sekolah kami tiap tahun itu mengadakan namanya supervisi sampai 2 kali dalam 1 tahun. Per semester dilakukan di tengah-tengah semester, tengah-tengah menjelang UTS, gitu. Tentunya kita selalu melihat kelemahan-kelemahan dan kelebihan di dalam mengajar di kelas. Nah, tentunya kan ketika supervisi itu kan diberikan semacam
format saya atau satu instrumen. Nah, itu kita bisa melihat dari hasil seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor, kita akan melihat kita tuh di mana kelemahannya. Umpamanya misalnya kalau kita umpamanya di bagian pembuatan perangkat belajar misalnya, atau perangkat atau perang gimana, nah kita siasati, kita harus menindaklanjuti dengan cara memperbaiki cara yang kita lakukan. Tuh, dan yang kedua, kalau kita misalnya di model di pembelajaran di kelasnya, atau mungkin kurang benar atau kurang apa, biasanya kan setiap semester kan ada semacam pra observasi dan pasca observasi. Kita bisa berkomunikasi dengan supervisor untuk menemukan kelemahan di mana. Nah, maka kalau sekolah-sekolah yang sering melakukan supervisi, itu pastinya kita bisa menindaklanjuti kesalahan yang kita lakukan di kelas atau teman-teman kita dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tidak supervisi. Maka kita nggak tahu di mana kelemahan kita selama kita mengajar. Tapi kalau kita jelas kita melaksanakannya 2 kali setahun sudah benar-benar maksimal, Pak. Kita tahu di mana kelemahan kita, sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan itu adalah kurang atau kurang pas. Karena apalagi yang namanya PNS itu sangat berkaitan dengan PKG, nilai kinerja guru berkaitannya. Tapi tergantung daripada teknik supervisinya. Kadang-kadang ada bapak atau ada senior-senior kita yang malas ribet, sehingga si guru itu disuruh mengisi sendiri instrumen yang disediakan oleh tim dari kurikulum. Nah, kita nggak bisa menemukan. Karena apa yang namanya kita menilai orang itu harus kita menilai itu harus dari orang lain, bukan dari sendiri. Tentunya itu pastinya. Jadi itu jawaban dari saya, ya kita sebagai guru yang harus segera secepatnya melanjuti dari teman-teman yang sudah kita ketahui setelah kita melaksanakan namanya supervisi. Jadi kalau sekolah-sekolah yang masih minim, ini kita harus sering menerapkan supervisi. Kan kalau nggak salah idealnya itu setahun 2 kali idealnya, dan 2 kali. Jadi seperti itu, Pak. Jadi dari pengalaman saya pribadi, saya semakin tahu teman saya, Pak. Karena setiap tahun ada temuan lagi itu. Ya, temuan yang tahun kemarin saya temuannya apa? Ya ada yang bilang profesor sama anak masih kayak danger, bisa perbaiki lagi, lebih humanis lagi, lebih humanis lagi. Saya terus terang dulu waktu saya masih mengajar waktu masih bujang, itu saya luar biasa kerasnya. Kalau sama cewek? Idealisnya. Sama aja, Pak. Nggak ngaruh, Pak, dulu, Pak. Tapi begitu saya setelah supervisi terus, pada tahun ternyata memang benar-benar itu kelemahan saya. Nah, saya ubah cara mengajar saya dengan cara menjadi kemitraan yang SMA kan itu sendiri. Karena kalau SMA itu kalau kita ngajar galak sedikit ditandai sama anak. Satu, yang kedua terlalu lembek pun juga dibully sama anak. Jadi bagaimana cara kita mengajar itu harus bisa merangkul anak. Itu anak SMA. Dirangkul. Iya, Cewek ya Pak yang dirangkul? Cewek. Kayaknya sebenarnya ini mantan muridnya nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi itu pengalaman saya. Jadi terus terang itu ada banyak perubahan saat saya berkondisi. Utama yang adalah kemarin saya itu benar, itu banyak perubahan yang saya lakukan. Terutama dari pengelola kelas. Jadi uang lapangan itu juga harus berolahraga tok, harus juga butuh refreshing dan juga butuh hiburan. Maka seperti saya mengisikan semacam belajar-belajar tambahan untuk menyiapkan konsentrasi anak. Contoh ketika saya di kelas, saya ngajar misalnya kan, yang dulu nggak pernah saya lakukan. Ada gitar, saya manfaatkan supaya cerita ke depan kita dulu nanya juga seterusnya. Itu dalam bentuk dari kita melaksanakan suatu perubahan dari apa yang sudah disebutkan oleh profesor. Mungkin dari ditulis yang punya pengalaman bisa disampaikan berorientasi supervisi. Apa belum pernah di supervisi Bu ya? Cuma sekali seumur hidup. Dadangnya pula sidak. Kenapa kali saya tambah? Boleh Bu, silakan sebelumnya. Kebetulan saya beberapa kali membantu kepala sekolah untuk supervisi. Nah, yang saya sarankan adalah ketika setiap tahun kita kan disupervisi, itu pertama itu Pak Ari, kita harus memiliki buku catatan dulu itu. Saya juga baru menemukan. Itu pun
diperlukan pada kepala sekolah gitu loh. Jadi setiap ada kegiatan itu harus dievaluasi. Misalnya dari supervisi kegiatan bukan hanya di guru ya, kegiatan-kegiatan kita juga, misalnya PPDB itu. Nah itu harus ada catatan khusus nih, sekolah guru punya catatan khusus evaluasi, refleksi. Ini sekolah juga punya catatan khusus refleksi. Karena kenapa? Jika tidak ada catatan itu, nanti kedepannya pasti lupa. Misalnya dengan panitia yang berbeda, ya apa nih yang terbaik? Ya udah terus dijalankan. Yang berkurangnya apa yang kurang kemarin? Nah, yuk kita tutupin gitu. Jangan terjadi lagi. Gitu. Sama halnya dengan guru. Guru itu kalau menurut saya harus memiliki catatan khusus untuk evaluasi kita. Tanyakan sama kepala sekolah, hasil dari supervisi saya itu bagaimana Pak? Nah, jadi otomatis kita tahu kelemahannya. Kalau hanya dibilang aja pasti yakin deh tahun depan lupa lagi. Karena kan kita udah banyak yang dipikirin gitu loh. Seperti saya SKP kelewatan. Curhat. Bisa diperpanjang di kelas. Iya. Jadi saya bulan itu kelewatan. supervisi itu yaitu tadi ya diperpanjang bisa kan? emang di aplikasinya bisa kalau nggak bisa batas 10 kalau nggak batas bisa Tapi dia enggak ini. Di aplikasi tetap bisa. Nah, lagi ngomongin SRA. Oke, mohon maaf kita kembali ke diskusi. Nggak bisa, di PLN itu nggak bisa loh. Nah, dalam supervisi sendiri itu tadi benar kata Pak Resti ya, kita memilah-milah dulu nih. Dan saat kita mencatat tuh kan ada pra observasi, pas proses observasi, pasca observasi. Nah, saat ketika rencana atau lagi boleh lagi itu merupakan pra ya. Nah, apa nih? Mari yang menjadi kelemahannya. Bisa juga kita melakukan analisis SWOT ya untuk rencana itu apa sih kekuatannya, kelemahannya ya, peluang dan apalagi itu ancaman yang ada itu dalam menyusun rencana. Menyusun rencana itu kan hubungannya dengan administrasi kan, ya enggak? Kadang-kadang administrasi kita kurang, apa ini kurang. Besok itu akan next ya, semester kedepannya bisa dilengkapi. Itu tadi, tapi harus kita punya buku satu. Kamu jejak. Nah, lalu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kadang-kadang kan kita dalam melaksanakan saat di supervisi itu saat praktek pembelajaran kan kadang-kadang lupa ya, menyampaikan tujuan aja kadang lupa gitu kan. Ini ya saking gugupnya ini kan ada kepala sekolah ya seperti itu udah nyampe belum gitu kan. Ada juga itu tergantung stylenya kepala sekolah. Ternyata kalau supervisi kalau dia model lama ya harus ada tanggal harus tujuannya ditulis kan gitu kan. Kalau yang style yang baru yang penting ada ice breaking ya kan pertama, lalu itu nyampaikan tujuan kan kayak gitu. Jadi kembali lagi ke stylenya ini masing-masing kan gitu. Lalu juga ya itu tadi kembali lagi ke model pembelajarannya. Apakah kita masih menggunakan model-model yang klasikal, apakah yang itu kan itu tergantung gurunya itu. Nah, jadi kita harus tahu juga poin-poin apa. Nah, kita juga penting nih harus menyimpan di belakangnya administrasi kita poin-poin alat-alat supervisi itu tadi. Kan ada beberapa poin ya. Itu kalau menurut saya harus disimpan tuh. Belangko kecilnya, belangko itu harus di copy, ditaruh di bawah perangkat. Setiap kita ini apa nih yang kita lakukan. Jangan langsung kalau menurut saya jangan langsung diserahkan ke kepala sekolah, kan nanti langsung disimpan di kantor kan. Kita nggak ngerti kalau kita letakkan selalu di bawah perangkat kita kan kita ngerti nih poin-poin apa
di perencanaan, pelaksanaan dan akhir gitu untuk mensupervisi ke depan untuk kelanjutan dari supervisi tersebut. Nah, yang perlu lagi adalah refleksi. Nah, refleksi ini juga itu tadi apa sih, Mak? Kan kita nggak ngerti. Yang ngerti kan kepala sekolah yang mensupervisi. Kalau kita kan pasti merasa kita sudah kok udah jalani dengan baik kok. Enggak dong. Bapak kurang nih dalam ini kan gitu. Menurut saya gitu sih tambahannya. Ya, lengkap. Terima kasih Bu sudah luas karena dari pengalaman saya sendiri, jadi lebih bermakna lah kalau menurut saya. Mungkin ada yang menambahkan baik yang lain berkaitan dengan supervisi guru kalau supervisi. Cukup. Kayaknya cukup. Cukup jelas Pak. Atau kita buka terus yang kedua? Ya, buka aja. Buka aja. Oke, untuk yang pertama cukup. Sekarang saya akan membuka terus kedua. Kita buka dengan dua pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Jawaban yang seperti penjelasan dasar Bapak-bapak yang kita bahas di sini teknik ya, teknik model ya tadi dalam sebuah pembelajaran misalkan kooperatif itu berarti dia pendekatan ya, punya model ada jigsaw, ada staff dan lain-lain itu kan, kemudian dengan metode sama dan lain-lain. Saya pikir sama lah ya. Yang sering saya dengar justru di keseharian kita di sekolah itu supervisi akademik itu tidak hadir di sini gitu. Apakah itu berbeda ya dengan bahasa kita, padahal dia di sini kan bahasanya bahasa supervisi pendidikan. Kalau memang tidak masuk di ranah yang dibahas hari ini, dia adanya di mana gitu supervisi akademik. Jadi ya mohon maaf kalau saya jadi bertanya gitu gara-gara ini. Jadi di mana ya si supervisi akademik itu? Dan itu yang memang yang sering kita dapatkan, bisa sebarkan gitu ya. Biar nggak terlalu jauh ya Bu ininya ya membahasnya. Biar tidak terlalu jauh tersesat gitu. Kita sempat tidak. Enggak sih, cuma yang saya jauh mana gitu supervisi akademik. Supervisi akademik kok belum dibahas. Iya itu aja. Satu lagi, Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, terakhir, tutup. Faktor penambah. Sekarang udah bebas hambatan. Cukup ya? Pak Edi saya tanya. Pak Edi. Pak Edi biasanya. Fotonya cukup ya? Berarti kalau sudah cukup, langsung ke pandangan Pak Lukas, Bu Sulis bisa menjawabnya. Saya coba menjawab ya tadi ya, sesuai dengan pengetahuan saya. Karena di sini yang kita bahas adalah tentang model, pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Jadi kalau supervisi akademik itu mungkin lebih ke kegiatannya ya, kegiatannya. Sedangkan kalau di sini kita model apa sih supervisi akademik yang kita lakukan? Saya mau pakai model klinis, supervisi klinis. Nah itu kita bisa gunakan model ini, itu maksudnya. Jadi kalau supervisi akademik itu lebih masuk ke kegiatannya apa sih gitu. Sedangkan modelnya yang digunakan boleh pilih ini Bu, boleh menggunakan tahapan-tahapan ini dalam supervisi akademik tersebut. Saya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi kalau jadi itu kelompok kami gini Bu, jadi ini kan kita bagi beberapa kelompok untuk membahas materi tersebut. Sebenarnya kalau seperti itu dibahas di awal-awal pertemuan kemarin itu sudah jelas. Tapi mungkin memang kita perlu mengulang kembali. Mungkin kita perlu mengulang kembali karena kita memang mengajukan ke supervisi. Jadi ini makasih atas masukannya. Mungkin untuk kawan-kawan juga seperti itu. Jadi setiap kita presentasi kita harus selalu membahas tentang pokok yang kita bahas itu apa, supervisi akademik. Tapi kan ini kita punya alasan, kita hanya membahas tentang model, pendekatan dan teknik. Jadi kita nggak mengulang kembali supervisi akademik karena sudah diulang di pertemuan sebelumnya oleh kawan-kawan yang lain. Jadi kan menjadikan makalah tersebut. Itu alasan saya dan Bu Sulis. Tapi tentunya bagus sekali masukannya. Memang tentunya kita harus selalu memasukkan materi tersebut setiap prestasi untuk mengingatkan.
Karena itu adalah materi pokoknya kita di MK Solusi dan Inovasi Pendidikan. Seperti itu alasan kami, Bu. Jadi kan kami memberi alasan saja. Pertanyaan kan alasannya itu memberi alasan gitu. Ya karena kalau supervisi akademik itu kan memang tujuan untuk pengembangan guru, sedangkan model yang digunakan apa sih yang tahapannya menggunakan ini mungkin modalnya boleh menggunakan sidak dulu atau baru kemudian ilmiah melihat dari data-data yang kita dapat dari sidak itu atau mungkin menggunakan langsung secara supervisi klinis sudah sistematis dan ada tindak lanjutnya. Jadi menggunakan model inilah untuk supervisi akademik. Jadi kalau dia bisa menjawab dengan kami bisa menjawab, karena yang membuat. Jadi kami yang menjawab. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bu Rina katanya masih penasaran. Sudah cukup? Jawabannya pas banget. Ya inilah supervisi akademis itu menggunakan model-model ini. Kalau sudah cukup, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya sudah berperan dalam diskusi pada siang hari ini. Hanya ini dapat kami sampaikan, kita hanya belajar bersama-sama, mudah-mudahan bisa kita jadikan atau bermanfaat untuk kita ke depannya di sekolah dan diterapkan. Sekian dari kami, saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.